Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikriana Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2107888 dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan scene separatization pada faktor I/O dengan driver control I/O. Nah, yang pertama saya akan menyebutkan lebih dahulu komponen apa saja yang digunakan pada komponen dan fungsi yang digunakan pada scene separating station ini. Yang pertama ada emitter, emitter 1, emitter 2. Emitter ini berfungsi untuk memunculkan produk berdasarkan warna seperti ini, ada hijau, ada biru, secara random, jadi tidak bisa dipastikan. Lalu ada entry conveyor dan entry conveyor 2 di sini untuk menjalankan produk yang dihasilkan dari emitter. Lalu di sini ada vision sensor 1 dan vision sensor 2. Vision sensor ini berfungsi untuk mendeteksi produk berdasarkan warnanya. Lalu di sini ada sensor 1, sensor 2 berfungsi untuk mendeteksi produk untuk membuat conveyor 1 dan conveyor 2 bergerak. Nah, di sini ada pusher 1, pusher 2. Pusher 1, pusher 2 ini berfungsi untuk mendorong produk untuk pada jalan berlawanannya. Jadi, nah lalu di sini ada head pusher 1 dan head pusher 2 ini berfungsi untuk sensor yang berfungsi untuk menghitung atau mengkontrol produk yang dideteksinya. Lalu di sini ada push button emergency stop sebagai untuk menghentikan sistem secara paksa jika di industri aslinya berfungsi untuk keselamatan juga ketika sistem terjadi kesalahan, karena berfungsi untuk memperhatikan secara paksa sistem. Lalu di sini ada push button start untuk menjalankan sistem, lalu ada push button reset untuk mereset semua sistem, lalu ada push button stop untuk menyetop sistem tersebut. Jadi kita jalankan saja simulasinya. Jadi intinya secara keseluruhan scene ini berfungsi untuk menyortir barang berdasarkan warnanya. Kita mulai saja, kita start. Lalu untuk menjalankan sistem kita menekan tombol push button start dan sistem akan berjalan seperti itu. Lalu ketika push button stop ditekan, maka sistem akan berhenti. Nah, seperti itu. Dan ketika untuk menyalakan kembali, maka kita akan menekan push button start lagi. Dan ketika kita menekan push button emergency stop, maka sistem akan secara paksa berhenti dan juga mengunci. Karena ketika kita menekan push button start, maka sistem tidak akan berjalan sampai kita kembalikan push button emergency stop ini ke keadaan semula. Jadi ketika kita tarik, maka baru akan menyala seperti itu, emergency stop. Lalu di sini ada push button reset, seperti dikatakan sebelumnya, untuk mereset sistem. Di sini kan sudah menghitung 2 dan 1. Maka ketika kita tekan, keadaan akan kembali ke seperti semula, seperti itu. Mulai saja. Sini emitter akan memunculkan produk. Ketika vision sensor 1 membaca produk berwarna hijau, maka otomatis pusher akan aktif, akan bergerak mendorong produk tersebut ke conveyor lawannya, baliknya. Nah, vision sensor 1 ini diset ya untuk mendeteksi warna hijau. Begitupun sebaliknya vision sensor 2 ini mendeteksi warna biru. Karena seperti dikatakan sebelumnya, vision sensor ini terhubung langsung pada pusher. Jadi ketika sensor 1 atau sensor 2 mendeteksi produk, maka pusher akan bergerak. Namun ketika sensor 1
mendeteksi sesuai warnanya, maka hanya akan menjalankan entry conveyor dan kepada sensor 1 ataupun sensor 2 maka hanya menjalankan conveyor, tidak menjalankan pusher. Pusher tersebut tidak akan bergerak seperti itu, akan lanjut saja seperti ini. Akan melanjutkan. Dan sensor 2 juga sama, karena di set warna hijau karena di set warna biru, maka ketika mendeteksi warna produkku yang warna hijau akan tetap lanjut saja, tidak akan menggerakkan pusher 2 ini. Untuk mendeteksi sesuai warna hanya akan dilanjutkan pada conveyor sensor 2 dan dilanjutkan pada conveyor bergerak seperti itu. Lalu kita lanjut kepada kontrol IO-nya ya. Seperti ini kontrol IO-nya. Baik, kita mulai saja pada kontrol start. Untuk memulainya di sini pada kontrol ini saya menggunakan logika SR, FTRIG, RTRIG, lalu OR, AND, dan NOT. Lalu ada sama dengan, dan ada numerical juga, dan CTU. Saya akan menjelaskannya. Start ini terhubung langsung pada SR. SR itu set reset. Set reset ini singkatan dari set reset ini. Set ini ketika input diberikan nilai 1, maka output juga akan 1 terus hingga terus berjalan gitu, hingga sinyal dari hingga menerima sinyal dari reset dari sini. Dan ada pun juga logika RS juga sama, reset dan set. Perbedaannya itu SR antara RS juga lebih dominan set. Jadi ketika diberikan input maka lebih dominan set untuk SR. Nah, begitupun sebaliknya jika RS diberikan input maka yang lebih dominan itu juga resetnya. Maka dari sini ketika start ditekan maka akan terhubung pada set dan outputnya itu akan menyalakan starlight ini lampu indikator pada ini star ini. Nah, dan not dan juga terhubung pada not ini untuk membalikan keadaan atau membalikan nilai input atau membalikan kondisi berlawanan. Jika salah satu inputnya aktif maka outputnya tidak aktif. Nah, ini. Jadi ketika start ditekan maka lampu indikator akan menyala yang membuat sistem akan berjalan karena terhubung pada conveyor 1, entry conveyor 2, conveyor 2 dan entry conveyor 2 karena terhubung seperti itu, terhubung pada semua sistem. Dan terhubung juga pada sensor 1, sensor 2, vision sensor 1, sensor 2 dan emitter seperti itu. Nah, di sini ada stop dan emergency stop yang dihubungkan pada logika N. Logika N ini berfungsi untuk menghasilkan nilai 1. Maka kedua input ini harus bernilai 1. Jadi ketika stop 1 emergency diaktifkan maka inputnya akan aktif seperti itu. Nah, dari stop dan emergency stop ini terhubung kepada semua komponen ya. Nah, pada entry conveyor sama-sama seperti pusher 1, pusher 2, pusher 1, pusher 2, vision 1, conveyor. Lalu di sini ada sensor 1. Dulu itu di sini kita pada pusher 1. Pusher vision sensor 1. Vision sensor ini di sini yang di atas ini. Vision sensor ini berada disandingkan dengan input numerical. Numerical ini berfungsi untuk memberikan nilai
numerik yang tetap gitu, tidak berubah-ubah seperti entah 1 atau 0 atau yang lain gitu. Jadi numerik kali ini juga berfungsi untuk membandingkan dua nilai dan memeriksa apakah dua nilai tersebut memiliki nilai yang sama. Jadi ketika vision sensor 1 mendeteksi warna biru sesuai ininya, maka akan terus bergerak, tidak akan menggerakkan pusher gitu. Begitupun ketika vision sensor 1 mendeteksi nilai numerik 4 atau ini satu itu untuk nilai numerik produk yang berwarna biru ya, dan 4 ini untuk nilai numerik produk yang berwarna hijau, sama pada sensor 2 juga. Jadi ketika vision sensor 1 mendeteksi nilai numerik 1 atau produk yang berwarna biru, maka akan set yang dimana akan pusher 1 tidak akan aktif gitu. Pusher 1 tidak akan aktif. Namun ketika vision sensor 1 mendeteksi nilai numerik 4, maka pusher 1 akan aktif. Begitupun sebaliknya, vision sensor 2 ketika mendeteksi nilai numerik 4, maka pusher 2 tidak akan aktif. Dan vision sensor 2 mendeteksi nilai numerik 1, maka pusher 2 akan aktif, seperti itu. Di sini ada logika sama dengan ya. Sama dengan ini berfungsi untuk membandingkan dua nilai gitu. Jadi dua nilai ini karena inputnya kan 2. Jadi aktif ketika kedua nilainya sama, dan di sini tidak akan aktif ketika nilainya berbeda, seperti itu. Dikatakan seperti yang dikatakan sebelumnya ya, untuk mendeteksi warna nilai numerik. Lalu di sini juga terhubung Pak, selain terhubung pada pusher 1, maka vision sensor 1 dan vision sensor 2 juga terhubung pada pusher 1 front, yang dimana untuk menggerakkan gerak maju pusher gitu. Jadi ketika vision sensor 1 mendeteksi sesuai yang diinginkan atau sesuai set gitu. Jadi ketika vision sensor 1 mendeteksi warna hijau atau nilai numerik 4, maka akan mereset pusher 1, dan pusher 1 front juga akan bergerak gitu, mendorong gitu. Nah, dorong ke sana. Begitupun vision sensor 2, seperti itu. Nah, sama pada sensor 2 akan tetap berjalan. Jika mendeteksi warna biru, tetap berjalan. Untuk menentukan nilai numerik ini, kita bisa melihatnya dari mana gitu, dari apakah kita bisa menentukan apa 1 itu atau 4 itu dari mana. Bisa dari sini, ketika kita start aja. Nah, ketika vision sensor 1 mendeteksi atau mendeteksi produk, bisa dilihat pada faktor IO nya, maka nilainya akan 1 nih di sini. 1 seperti itu. Begitupun sebaliknya, vision sensor 2, jalankan saja dulu. Nah, ketika mendeteksi nilai numeriknya itu dari sensor 2 4 tuh. Jadi bisa disimpulkan untuk produk yang berwarna biru nilai numeriknya 1, dan produk yang berwarna hijau nilai numeriknya 4. Ketika vision sensor 1 mendeteksi nilai numerik 4,
maka akan menggerakkan pusar 1 front. Nah, itu. Begitupun sebaliknya ketika sensor 2 mendeteksi nilai front nilai numerik 1, maka pusar 2 akan mengaktifkan juga pusar seperti itu. Lalu di sini ada bagian sensor. Sensor 1 dan sensor 2. Sensor 1 dan sensor 2 ini disandingkan dengan pusar 1 exit karena saling berkesinambungan ya. Jadi sensor 1 yang bertujuan untuk menggerakkan konveyor 1, lalu dari konveyor 1 ini membawa produk yang dimana akan untuk mendeteksi sensor pusar 1 ini. Nah, begitupun pada sensor 2 akan menggerakkan konveyor 2 dan pusar 2 akan aktif dan ketika mendeteksi produk yang ada di ketika produk dideteksi kedua. Nah, sensor 1 ini terhubung pada FTRIG dan RTRIG. FTRIG itu singkatan dari falling trigger ya, yang dimana untuk mendeteksi perubahan sinyal dari high ke low atau dari keadaan 1 menjadi 0. Jadi ketika sensor 1 mendeteksi maka fungsi FTRIG ini untuk memberhentikan konveyor setelah sensor 1 ini terlihat mendeteksi, dan RTRIG itu rising trigger, kebalikan dari FTRIG yang membuat keadaan 0 keadaan tidak aktif menjadi aktif gitu, dari low ke high. Jadi ketika sensor 1 mendeteksi maka sensor 1 mendeteksi membuat untuk mengaktifkan atau menjalankan dari konveyor tersebut. Lalu di sini terhubung juga pada OR. OR ini berfungsi untuk menghasilkan output 1, maka salah satunya itu aktif jika salah satu inputnya aktif. Jadi ketika sensor ini aktif ataupun yang lain aktif, maka OR ini akan aktif seperti itu. Dari sensor 1 ini akan terhubung untuk menjalankan konveyor 1 ya. Nah, kenapa terhubung pada entry conveyor juga? Karena entry conveyor akan berjalan yang dimana akan dilanjutkan pada sensor 1, maka akan dihubung gitu. Di sini ada juga add pusher 1 ya. Add pusher 1 ini. Nah, itu terhubung juga yang dimana add pusher 1 ini karena tempatnya pada conveyor 1, maka terhubung seperti itu. Terhubung. Nah, karena jadi saling berkesinambungan gitu. Begitupun pada sensor 2 sama terhubung pada FTRIG, RTRIG yang dimana akan menjalankan pada bagian konveyor 2 ataupun bawaan dari entry konveyor 2 seperti itu. Nah, sama SSD1, RTRIG, RTRIG terhubung ke OR dan SR dan N. Mengapa ini N? Karena N ini untuk menghasilkan output aktif jika kedua inputnya harus 1 gitu, inputnya aktif. Ini terhubung ke dari stop emergency untuk karena kan kita bertujuan untuk mengstop atau memberhentikan secara paksa seperti itu. Jadi kita harus menghubungkan semua sistem komponen yang ada pada factory IO ini pada stop dan emergency stop. Nah, dengan syarat kita harus memasangkannya pada logika N, karena kan ini 2 input dari SR dan terhubung pada stop untuk memberhentikan semua sistem gitu. Lalu add pusher 2 exit juga terhubung pada conveyor 2 karena dia ditempatkan pada conveyor 2 di sini. Jadi akan mendeteksi juga gitu. Intinya stop emergency stop ini terhubung pada semua sistem dengan
terhubung sebelumnya dengan logika AND seperti itu. Nah, di sini ada bagian pada add booster exit, ada add booster 1 exit dan booster 2 exit ini. Nah, itu dua. Di sini terhubung pada FTRIG atau falling trigger ya, yang mendeteksi perubahan sinyal dari keadaan 1 menjadi 0. Jadi ketika add booster sensor 1 mendeteksi barang, maka akan memunculkan pada counter 1 pada display counter sini. Nah, sini ya. Dan lalu akan aktif dan dalam keadaan aktif langsung berubah menjadi tidak aktif dan mengulang kembali gitu. Jadi menghitung terus dan menambahkan pada counter displaynya. Jadi ketika satu ketika ditambah lagi akan bertambah menjadi 2 seperti itu. Nah, di sini ada input CU, reset dan PV. CU itu counter up itu ya tadi untuk menghitung produknya ketika exposure 1 atau exposure 2 mendeteksi produk. Nah, di sini ada reset. Reset ini bertujuan untuk mereset counter atau produk yang sudah dihitung. Nah, di sini. Jadi ketika tekan reset, tuh akan kembali ke 0. Seperti itu. Rangkaian counternya akan 0. Nah, dan lalu dihubungkan pada keduanya. Di sini ada PV. PV itu atau preset value ya, menentukan batas nilai yang dihitung atau jumlah maksimal. Nah, di sini kan saya memberikan numerical yang dihubungkan pada PV. PV ini karena untuk menentukan maksimal saya mengesetnya pada batas 1000. Kita juga bisa mengatur bebas sesuai keinginan kita maupun 18, maka batas maksimalnya akan menjadi 18 seperti itu, atau 500, maka batas menghitungnya akan sampai 500 dan ketika sudah sampai 500 maka sistem akan berhenti seperti itu. Nah, terhubung pada counter 1 dan counter 2 yang dimana akan dari pusar ketika pusar 1 aktif akan menghitung pada counter 2 dan pusar 2 exit aktif akan nyambung pada counter 2 seperti itu. Lalu di sini ada reset yang dimana terhubung kepada reset like dan pada reset di sini pada Atils ya. Reset ini berfungsi untuk mereset sistem ya jadi perbedaan antara reset di sini dengan reset di sini ini reset di sini berfungsi untuk mereset counter up. Jadi ketika sudah banyak menghitung, kita dapat meresetnya atau mengembalikan dalam keadaan nol seperti ini. Rangkaiannya kontrolnya seperti ini. Nah, tapi untuk reset yang ini untuk membalikan atau mereset keadaan semua sistem. Jadi sistem ini akan kembali seperti semula seperti ini. Seperti itu perbedaannya untuk reset. Jadi untuk reset yang ini, untuk pada counter yang di sini dan reset yang di bawah di sini untuk sistem mereset semua sistem pada separating station seperti itu. Kesinambungan. Nah, di sini booster 1 front ini untuk membalikan keadaan. Jadi ketika booster 2 aktif atau di set gitu, maka booster front 1 ini akan aktif jadi untuk membalikan keadaan seperti semula dari booster. Nah kan ini aktif. Nah, lalu booster 2 front akan aktif. Nah, untuk membalikan booster dalam keadaan semula seperti itu. Jadi secara keseluruhan ini adalah sistem sortir otomatis berdasarkan warna. Jadi vision sensor 1 ini akan
berfungsi untuk mendeteksi warna hijau yang akan menggerakkan pulsar 1, dan vision sensor 2 ini akan bertujuan untuk mendeteksi warna biru untuk menggerakkan pulsar 2. Namun ketika vision sensor 1 ini mendeteksi warna biru dan begitupun vision sensor 2 akan mendeteksi warna hijau, maka pulsar 2 tidak akan aktif, akan lanjut untuk bergerak pada sensor 1 dan 2 untuk mendetek, lalu konveyor akan berjalan seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang kejelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.